Halo, Libra, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Mei ya. Uh, Ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa ku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Sebelum kita lihat untuk love life kamu, kita akan lihat untuk energi kamu dulu di bulan Mei ya, untuk Libra. Oke, di sini ada Three of Swords, oke. Three of Swords. Aku lihat di sini ada rasa kecewa yang kamu rasakan ya, ada sakit hati, ada patah hati gitu. Mungkin kamu ngelihat seseorang yang kamu suka atau yang kamu cinta itu selingkuh gitu ya istilahnya, atau kalau nggak gitu ya mungkin kamu udah putus dengan dia tapi masih belum terima gitu ya, jadi kayak cemburu, ngerasa nggak suka dia udah bahagia dengan yang lain, itu juga bisa saja ya. Tapi ini juga untuk beberapa mungkin kecewa kamu atau sakit hati kamu ini, mungkin kamu inget memori masa lalu juga bisa ya, jadi hati-hati di situ. Kamu nggak harus putus asa ya, kamu nggak harus berlarut-larut dalam satu kesedihan, kamu bisa bahagia di sini ya, kamu bisa cari hal-hal yang membuat kamu lebih positif gitu ya, nggak usah tenggelam ke dalam situasi yang membuat kamu merasa sedih gitu ya. Kita lihat lagi energi kamu. Oke, ada Seven of Pentacles ya, Seven of Pentacles. Untuk beberapa Libra di sini aku ngelihat seperti kamu banyak berpikir ya atau merenung, atau di sini tentang fokus ke hal finansial ya, lebih fokus tentang hal finansial atau memikirkan hal finansial gitu ya, ke karir gitu ya. Oke. Jadi kamu kalau masalah di karir sih enggak, cuman bukan sesuatu masalah yang gimana ya, cuman kayak kamu mungkin ingin keuangan kamu membaik gitu ya, karir kamu lebih bagus gitu, atau ini tentang bagaimana kamu bisa membuat karir kamu lebih berkembang gitu, jadi kamu lebih banyak mendapatkan money gitu istilahnya ya. Tapi tidak ada kesulitannya, maksudnya tidak terlalu karir kamu atau di keuangan kamu tidak terlalu buruk gitu loh istilahnya ya. Ini hanya mungkin kayak perkembangan gitu aja ya, kamu ingin mendapatkan uang yang lebih banyak gitu istilahnya, seperti itu gitu. Oke. Dan kita lihat untuk love life kamu, dan di sini aku juga ngelihat ya, nggak semua, untuk beberapa mungkin kamu kayak bertanya-tanya gitu ya, kapan aku bisa keluar dari sakit hati ini, dari rasa kesedihan ini gitu. Dan kamu mungkin juga bertanya-tanya kenapa hal seperti ini terjadi sama aku. Kalau ini berkaitan dengan pengkhianatan ya mungkin kamu ngerasa kenapa pasangan kamu mengkhianati kamu gitu istilahnya ya, menyakiti hati kamu. Kamu kayak lagi berpikir gitu ya, apa salahku, kenapa seperti ini, dan bla 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 gitu ya. Jadi ini masa kamu kayak merenung gitu ya. Oke. Dan sekali lagi, kalau kamu dalam fase-fase seperti itu ya, kamu gak usah menyalahkan diri sendiri ya. Pokoknya lakukan aja hal-hal yang positif gitu ya. Kalau keingat ya, kamu alihkan perhatian kamu gitu ya ke hal-hal yang lebih membuat kamu mood kamu baik gitu ya, atau feel kamu baik gitu istilahnya ya. Kita akan lihat lagi untuk love life kamu zodiak Libra di bulan Mei. Oke, di sini ada you deserve love, dan di sini ada Discord be the one.
Dan di sini ada codependency. Oke, di sini ada romantic feelings. This card be the one you already meet partner romantic use. Oke, kita akan lihat untuk kartu tarotnya sebelum kita baca di sini. Codependency, addiction dengan pasangan. Di sini aku lihatnya energi seseorang yang kamu pikirkan ya. Tapi karena melihat dua sisi ya, energi bisa saja ini kebolak-balik energinya. Bisa energi kamu yang ketarik di sini ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Zodiac Libra. Oke, ya kan? Di sini ada Three of Swords, di sini ada Three of Swords. Oke. Two of Pentacles. Ada Ace of Cup. Ada Queen of Pentacles. Oke, ada Page of Pentacles. Dan di bottomnya di sini ada The Tower ya. Tower. Situasi yang mungkin tiba-tiba aja terjadi gitu ya, atau mengejutkan. Ya, ini tentang perpisahan. Bentar ya. Oke, di sini kamu bisa di-link dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kamu bisa di-link dengan sesama Libra ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi bacaannya. Oke, jadi di sini ada The Tower ya. Ada situasi yang tiba-tiba mungkin terjadi ya. Kalian mungkin berpisah, kalian tiba-tiba bertengkar kemudian berpisah ya, mengakhiri hubungan gitu. Ya. Ya, dan ini Three of Swords ini itulah yang membuat kamu kayak merasa terguncang gitu ya, perasaan kamu sakit hati banget gitu loh di sini dengan dia gitu, karena menurut kamu tiba-tiba aja dia berubah gitu ya, tiba-tiba aja dia berubah. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan orang ketiga ya. Seperti itu. Kamu mengakhiri hubungan karena mungkin kamu tahu dianya punya orang lain selain kamu, atau tiba-tiba aja kamu tahu yang dia ini ya pada orang lain gitu, makanya kamu kayak mungkin mengakhiri hubungan gitu ya, atau bisa saja dia yang berubah mengakhiri hubungan, dan mau nggak mau kamu harus menerima gitu loh ya. Seperti itu, ada perpisahan di sini. Mungkin kamu memang udah nggak ini ya, nggak ada komunikasi gitu, atau hanya kalian bertengkar aja. Tapi karena aku lihatnya di sini dengan adanya Tower di sini lebih tepatnya sih kamu berpisah ya gitu. Dan perpisahan kamu itu nggak apa ya, kayak nggak disangka gitu ya. Mungkin bisa saja dari pihak dia ya yang mengakhiri hubungan, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, tiba-tiba aja dia mengakhiri hubungan dan membuat hati kamu sangat hancur gitu ya. Karena itu ya, mungkin dia punya pilihan lain selain kamu ya. Dia menghadirkan orang lain gitu. Dan setelah berpisah di sini aku ngeliat ada energi Two of Pentacles ya, yang dimana dia ini setelah nggak ada kamu ya, setelah nggak ada kamu dia ngerasa kayak koneksinya kuat gitu ya dengan kamu, sehingga meskipun dia punya orang lain itu yang menurut dia kayaknya dia apa ya, membandingkan kamu dengan yang dengan dia gitu ya, yang katakanlah selingkuhan dia gitu ya, orang ketiganya ini menurut dia lebih baik dari kamu gitu ya. Tapi ternyata dia nggak bahagia di sini ya, dia tidak merasa bahagia.
Justru dia merasa kayak bingung dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Ketika hubungannya putus dengan kamu, dia juga ngerasain sakit hati di sini, kecewa gitu. Dia tahu dia mengecewakan kamu gitu. Makanya keadaan dia seperti terombang-ambing gitu ya, bingung dengan situasi yang dia rasakan sendiri, perasaan yang dia rasakan sendiri dan situasinya gitu. Ya. Dia tahu di sini telah menyakiti hati kamu, dia tahu ya. Dia tahu dia telah mengecewakan kamu gitu. Makanya dia ingin kembali tapi bingung bagaimana caranya untuk memulai gitu. Ace of Cups ya. Ternyata perasaan dia begitu besar yang sebelumnya mungkin dia tidak berarti ya buat kamu gitu ya. Yang sebelumnya dia tidak menyadari perasaan dia sebegitunya sama kamu gitu. Tapi setelah ada perpisahan, dia baru sadar gitulah perasaan dia ke kamu semakin hari semakin besar gitu ya. Tapi dia mencoba denial terus di sini gitu ya. Karena ya itu Tower ini juga berbicara tentang ego ya. Ada ego ya yang mungkin bisa keduanya ya, bisa kamu juga bisa dia gitu, yang memang harus dihancurkan gitu ya. Kalau di dalam hubungan ada ego itu memang bisa jadi nggak baik gitu ya, gitu, nggak sehat hubungannya gitu, bisa juga jadi toksik nantinya ya, gitu ya. Makanya dia di sini kebingungan gitu ya, dengan perasaan yang dia rasakan. Queen of Pentacles ya, dia fokus dengan kerja, dengan karir atau keuangan dia gitu ya. Tapi dia juga masih berharap ya sama kamu gitu. Kayak dia menginginkan hubungan yang serius di sini ya. Dia menginginkan hubungan yang serius, dia nggak mau main-main gitu ya, seperti itu. Mungkin untuk sebelumnya dia tuh ya masih ini ya, pelin-pelan gitu ya orangnya, makanya menghadirkan orang ketiga, dia belum serius. Tapi setelah berpisah ya dengan kamu, dia ingin serius sama kamu ya. Tapi dia nggak ada effort di sini ya. Yang seperti aku bilang tadi, dia ego di sini, masih ada ego di dalam dirinya dia. Dia nggak mau mengakui ya apa yang dia rasakan, masih denial terus. Meskipun di sini dia masih setia sama kamu, masih menginginkan kamu. Ya ada Page of Pentacles. Ya dia berencana untuk maju ya. Dia berencana untuk maju ke kamu. Dia membuat strategi di sini, dia ingin ketemu sama kamu. Ya bisa saja hubungan kamu ini memang tiba-tiba aja terjadi putus gitu ya, kayak nggak ada angin nggak ada hujan. Jadi seperti apa ya, kayak bertengkar kemudian dia mengakhiri hubungan, atau bisa vice versa ya. Makanya kayak pengen ketemu lagi gitu loh ya, pengen adanya komunikasi lagi gitu ya. Bisa saja ini hanya putusnya hanya komunikasi yang diblok gitu ya, kayak nggak ada angin nggak ada hujan, kalian bertengkar kemudian cut gitu ya, kayak. Ataupun bisa saja kayak langsung ngeblokir gitu, kayak sulit menolak ya, menolak untuk ditemui, menolak untuk dijumpai lagi gitu loh istilahnya. Bisa di pihak kamu, bisa di pihak dia gitu. Makanya kayak ada kesulitan dia untuk kebalik gitu ya. Terutama di sini kalau kamu dan dia hanya bisa komunikasi lewat sosial media ya, kayak mungkin lewat telepon, lewat chat gitu, nggak bisa ketemu langsung gitu ya. You deserve love di sini. Kayak dia ngerasa di antara yang lain ya, saat dia membandingkan antara kamu dengan yang lain, itu kayaknya kamu yang tepat untuk dia. Makanya tadi aku bilang dia perasaan dia semakin hari semakin besar sama kamu, dia nggak sadar itu gitu. This could be the one ya.
kamu adalah satu-satunya orang gitu ya yang masih ada di dalam perasaan dia atau hatinya dia gitu, yang tidak bisa dia lupakan gitu. Dan di sini ada codependency ya, dia addiction dengan kamu, seperti orang yang nggak bisa jauh dari kamu gitu. Dia baru menyadari itu gitu ya. Meskipun kamu dan dia saat ini mungkin berpisah, nggak ada komunikasi gitu ya, perasaan dia masih ada ya. Di sini juga ada romantic feelings ya, perasaan dia nggak berubah, dan di sini juga ada getting to know each other. Dia ingin adanya satu keterbukaan ya, atau kejujuran, ingin ketemu gitu ya, bicara gitu ya, ngomong baik-baik, mungkin ingin melanjutkan hubungan, karena di sini juga ada new love ya, cinta baru gitu. Kayak dia ingin memulainya dari awal gitu ya, menawarkan cinta yang baru. Dia nggak seperti dulu gitu, karena The Tower ini juga bisa tentang hubungan yang dibangun lagi gitu ya, memulai dari awal, dari yang sebelumnya mungkin hubungan kamu dengan dia fondasinya tidak kokoh gitu ya, nggak kuat sehingga mudah digoncang gitu ya, atau tergoncang, mudah hancur gitu ya. Di sini mungkin ingin membangun lagi lebih kuat gitu hubungannya ya. Tapi ini masih dalam niatan dia ya, aku ngelihatnya masih dalam keinginan dia. Aku nggak tahu entah kapan ya dia akan menghubungi kamu. Semoga aja lebih cepat ya, lebih baik kalau memang kamu masih menginginkan, karena energi kamu di sini ada energi menunggu ya. Seven of Pentacles dan Three of Swords gitu. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu ngerasa kayak kenapa ini terjadi gitu, kenapa seperti ini, kamu masih bertanya-tanya gitu loh, kenapa dia menyakiti hati kamu gitu ya, padahal kamu udah serius sama dia, kamu udah sayang sama dia gitu istilahnya ya. Nah seperti itu gitu ya, tapi dianya seperti mempermainkan kamu, mungkin kamu ngerasa seperti itu ya. Tapi setelah dia putus dari kamu ya, nggak kamu aja yang ngerasain sakit kecewa. Di sini juga ada Three of Swords ya, di energinya dia gitu ya, apalagi ada Two of Pentacles gitu ya. Jadi kayak dia juga kepikiran, keingat gitu ya, nggak hanya kamu saja, dan setiap kali mengingatnya juga merasa sakit hati gitu ya. Seperti itu. Kalau memang kamu menginginkan dia balik, ya bawa aja dalam doa kamu ya. Semoga dia cepat sadar, semoga dia bisa berubah ya, jadi orang yang jauh lebih baik, nggak ego lagi, nggak gengsian ya, karena orang gengsi itu nggak akan mau memulai duluan ya. Seperti itu ya. Semoga cepat gitu ya untuk datangnya ke kamu gitu. Karena aku lihat di sini belum ada ketindakan ya gitu. Tapi mudah-mudahan aja dia bisa mengalahkan egonya dia ya, agar cepat-cepat datang ke kamu kalau memang kamu masih mengharapkan dia gitu. Tapi kamu juga harus juga harus bisa introspeksi diri juga gitu. Apa yang salah dengan diri kamu, apa yang harus kamu perbaiki gitu ya, karena Seven of Pentacles ini juga fase evaluasi diri gitu ya, banyak merenung, banyak introspeksi, melakukan satu peninjauan gitu ya, terhadap hubungan, terhadap diri sendiri, terhadap pasangan gitu. Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak baik untuk kamu gitu ya. Seperti itu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalau nggak pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami. Oke? Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa.